tidak semua hamba Allah bisa mendapati kenikmatannya. Semoga Jumat ini selain diberkahi, kita juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, setiap insan yang beraktivitas di muka bumi ini, apapun yang dikerjakan dalam aktivitasnya selalu lekat dengan tujuan. Anda bekerja memiliki tujuan, mengumpulkan harta, ada yang menyalurkan hobi, atau meningkatkan profesionalitas. Seorang yang belajar dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi juga memiliki tujuan. Menikah, berkeluarga juga memiliki tujuan. Pun demikian, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan, menuntun kita untuk menjalani satu ibadah, tidak menghadirkan ibadah itu hampa dengan penunaian saja, tapi melekatkan bersamaan dengan perintah ibadah itu satu tujuan. Tujuan itu didesain oleh Allah, memberikan keistimewaan pada panduan kehidupan kita, memudahkan langkah hidup kita, mengantarkan pada kebahagiaan, kesuksesan yang sejati di setiap alam yang kita lalui. Tidak hanya di dunia, tapi saat meninggalkan dunia, menunggu di alam barzakh sampai perhitungan di akhirat kelak. Demikianlah ketika Allah memerintahkan kita menunaikan ibadah puasa Ramadan yang diturunkan perintah ini di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijrah. Turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 183. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai semua yang telah menyatakan beriman kepadaku, yakin Tuhan kita adalah Allah, yakin kita menyembah Allah, hanya menuhankan Allah yang satu, tidak yang lainnya. Buktikan keberimananmu kepadaku, kata Allah, dengan menunaikan perintahku. Jadi iman selalu bersanding dengan pembuktian. Hadirin, iman itu keyakinan hati. Segala yang bersumber dari hati membutuhkan pembuktian. Cinta itu bagian dari pekerjaan hati. Pembuktiannya apa? Dengan pasangan kita menikahinya, dengan anak keturunan kita menyayanginya, memberikan perhatian, pendidikan, penguatan. Iman itu adalah bagian dari amal hati tertinggi, keyakinan tanpa ragu sedikit pun. Ketika kita meyakini Allah itu adalah Tuhan kita, kita sembah, kita pertuhankan hanya Allah saja, maka dia butuh pembuktian. Apa pembuktian dari keberimanan kita pada Allah itu? Al-Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14, Allah menggambarkan rasionalitas dari apa yang disampaikan ini. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sungguh aku tegaskan, akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Jika engkau meyakini aku Tuhan, satu-satunya yang disembah, buktikan kebertuhananmu kepadaku, fa'budni, dengan menyembahku, menunaikan ibadah kepadaku. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyentuh titik keimanan tertinggi kita dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya harfun nida linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id, yaitu huruf panggilan, disebutkan 361 kali kurang lebih di dalam Al-Quran, memanggil semua jarak, semua keadaan. Jika disandingkan dengan iman, memanggil yang lemah, menengah, dan jauh. Siapapun yang merasa punya iman, baik imannya merasa biasa-biasa saja, atau sedang lemah jauh dari Allah, atau sedang merasa kuat dekat dengan Allah, dipanggil semua tanpa kecuali. Ya ayyuhalladzina amanu, sepanjang engkau masih merasa punya iman, kutiba alaikumus siyam, buktikan keberimananmu kepadaku dengan menunaikan ibadah siyam di bulan Ramadan itu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya kewajiban puasa ini pun pernah disampaikan, diperintahkan pada generasi sebelum kita. Kembali ke awal khutbah tadi, apa tujuan dari disyariatkannya puasa ini? Siyam ini, ibadah bersanding dengan tujuan. Kita memiliki aktivitas, kita punya tujuan. Allah punya perintah, tak mungkin tak ada tujuan. La'allakum tattaqun, supaya takwamu semakin meningkat. Kita bertanya pada Allah, ya Allah, apa pentingnya takwa itu? Apa itu takwa? Kenapa dia harus meningkat? Hadirin, secara singkat, saat Allah menciptakan kita, bersamaan dengan penciptaan fisik kita ini, ditanamkan akal untuk berpikir, mengkonstruksikan segala bentuk perintah dari jiwa untuk dieksekusi oleh fisik kita, maka ditanamkanlah inti kehidupan di jiwa kita.
Inilah yang menjadikan kita hidup. Ini yang menjadikan kita beraktivitas. Ini yang menjadikan kita berkarya. Ini yang memandu kita mengarahkan pada kesuksesan, kebahagiaan yang sejati. Inti jiwa itulah yang disebut dengan takwa, tertanam di kedalaman nafas kita yang paling dalam. Demikian disebutkan di dalam Al-Quran surah ke-91 Asy-Syams di ayat 7 sampai 10 itu. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa jika rohnya telah ditanamkan kepada tubuh kita menjadi bernafas kita, maka disebutlah nafas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam inti jiwa itu ada dua yang pokok. Yang pertama adalah inti takwa yang memandu kita berkehidupan dengan cara yang baik, melahirkan karakter yang baik dan hasil yang terbaik. Katalisnya disebut dengan fujur. Qad aflaha man zakkaha. Jika mampu kita mengolah takwa itu dengan baik, mengaktifkan sinyalnya, menguatkan jati dirinya, maka cenderung kita akan berada selalu dalam track yang benar, dekat dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Orang takwa itu kalau takwanya aktif jadi apapun, jadi pengusaha pasti sukses dan bahagia. Sejati, ada kesuksesan yang tidak sejati. Sukses tapi tidak melahirkan kebahagiaan. Ada bahagia tapi belum tentu sukses. Takwa bila diaktifkan, jadi apapun hasilnya akan maksimal. Betapa banyak contoh ditampilkan dalam kehidupan kita. Silahkan Anda riset dari sebelum sampai bandingkan dengan setelah meningkatkan takwa. Siapa itu Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum jami'an, sebelum bertakwa dengan setelah bertakwa. Allah menampilkan landscape yang jelas dalam kehidupan di era terdahulu, murid-murid terbaik Nabi yang mewakili semua profesi di muka bumi ini. Ada yang di bidang militer, ada yang di sipil, ada yang di birokrat, ada yang menjadi diplomat, dan semua sukses. Nah, inti jiwa itu disebut dengan takwa. Ketika takwanya meningkat, cahayanya aktif, memandu tubuh kita, maka ia mengaktifkan semua potensi terbaik sebagai instrumen kehidupan yang bisa kita gunakan untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Baik dalam sudut pandang spiritual, sudut pandang intelektual, ataupun dalam pekerjaan-pekerjaan fisikal. Hadirin, ini yang dimaksud di Al-Baqarah. Di pembuka ayatnya, di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Ketika takwa diaktifkan oleh kita, di ayat kelimanya Allah mengatakan, ulaika ala hudam mir rabbihim. Ketika takwa, koneksi terbaik keterhubungan kita dengan Allah itu aktif, ala hudam mir rabbihim, Allah akan pandu, bimbing, arahkan, mudahkan seluruh aktivitas hamba ini. Kita gunakan rasionalitas logika kita yang sederhana. Anda punya koneksi dengan pejabat, punya koneksi dengan orang yang punya kedudukan. Bukankah mudah aktivitas Anda? Bukankah mudah aksesnya? Kita punya koneksi dengan Allah, aksesnya mudah. Apa yang sulit bagi Allah? Karena itu tidak ragu dan sangat jelas ketika Allah mengatakan, ulaika, orang-orang yang mampu mengaktifkan sinyal takwanya itu, cahaya takwanya itu, ala hudam mir rabbihim. Ala itu nempel, saudara. Ada fauqa, dia memiliki jarak. Ala itu menempel. Ada orang yang lekat koneksinya dengan Tuhan, sehingga Allah terus menempel dia, memberikan kemudahan, memberikan kenyamanan, memberikan kedamaian dalam kehidupan yang dia jalani. Bahasa Qur'annya, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Demikian Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-15. Diberikan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kesuksesan, bukan tidak ada masalah. Setiap menghadapi masalah karena takwanya aktif, diringankan masalahnya oleh Allah. Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, Allah berikan solusi dari setiap persoalan yang dia alami. Jadi bukan kehilangan masalah, tetap punya masalah, tetap menghadapi persoalan. Nabi senabi-nabinya Nabi tetap punya masalah, tetap punya persoalan. Tapi sebelum itu dialami oleh beliau, diringankan oleh Allah, diberikan panduan. Dan Nabi tidak sendirian menginginkan umatnya memiliki kemuliaan serupa walaupun levelnya bisa berbeda. Dan kaidahnya sama, semakin meningkat ada kemudahan. Wa ulaika humul muflihun, menggunakan dhamir munfasil untuk taukid, dan mereka itu benar-benar kata Allah diberikan jalur yang benar pada jalur kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Apapun itu. Hadirin, bagaimana caranya? Maka diurailah di ayat yang kedua itu. Ditawarkan dulu, Anda mau masuk gak pada golongan itu? Tawarannya terbuka. Ketika masuk pada kategori tawaran membentuk orang, maka berubah menjadi isim fa'il namanya.
Ittaqa yattaqi. Ittaqa yang pengen menjadikan takwa sebagai panduan. Orangnya disebut taqi, jamaknya disebut muttaqin. Dirafa'kan muttaqun, dinasabkan untuk tujuan disebut muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu jangan pernah diragukan sebagai panduan hidup. Di dalamnya ada kurikulum kehidupan. Anda keluarkan algoritmanya. Anda sebagai apa? Pebisnis, keluarkan ayat-ayat bisnis di dalamnya. Anda ilmuwan, keluarkan ayat-ayat ilmu. Anda birokrat, keluarkan ayat-ayat birokrasi di dalamnya. Maka itu jadikan panduan bagi siapa orang takwa. Poinnya adalah, siapa orang takwa itu? Perhatikan amalannya. 1, ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu bukan orang beriman biasa, tapi orang yang selalu ingin meningkatkan keimanannya kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya. Ciri pertama takwa, selalu ingin meningkatkan iman. Selalu ingin merasa lebih dekat dengan Allah. Bangun koneksi terus, koneksi terus. Anda kalau bekerja kan ingin naik karirnya. Semakin ingin dekat dengan pimpinan, semakin ingin dekat dengan direksi, semakin ingin dekat dengan komisaris, ingin naik ke atas. Kenapa logika yang sama tidak digunakan untuk mendekati Allah? Bukankah Allah tanpa batas keadaannya? Tidak ada batasan, tidak disifati dengan keadaan, tempat, waktu, apapun itu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Enggak ada yang serupa Tuhan kita. Anda yakin Allah Maha Kaya, Maha punya segalanya, Maha punya pengetahuan, pemilik genggaman semesta. Kita punya keyakinan. Pertanyaannya, sejauh mana keyakinan itu ditanamkan pada jiwa kita? Anda punya Tuhan Maha Kaya, tapi masih merasa fakir. Itu aneh. Anda punya Tuhan Maha Pemberi solusi, tapi masih merasa sulit. Itu aneh. Barangkali yang kurang, koneksi kita yang kurang kuat dengan Allah. Tingkatkan lagi. Walaupun belum kita lihat saat ini, tapi kita punya keyakinan, bangun keyakinan itu untuk terus menguat, terus menguat. Bagaimana caranya? Wa yuqimunas shalah. Kita tingkatkan salat. Oleh karena itu dalam tulisan Rasmul Utsmani tertulis alif lam shad lam waw fathah tegak tak marbutah, menunjukkan bukan 1, 2, 3 kali salat. Jangan cukupkan yang fardu saja, tambahkan sunnahnya. Ingin sukses, salat 5 waktu. Yang belum ingin sukses pun 5 waktu juga sepanjang beriman. Ingin pintar, kalau cuma 5 waktu, yang lain 5 waktu juga. Yang 5 itu fardu, memaksa kita untuk punya koneksi dengan Allah. Ingin lebih kuat koneksinya, tambah dengan sunnahnya. Keluarkan sunnah siang, keluarkan sunnah malam. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berusaha dekati Allah dengan harta. Ada yang belum punya harta dengan ibadah fisik, salat tanpa bayar. Ada Anda masuk ke Masjid Nurul Ikhlas dengan bayar? Tidak ada. Ada tambahan harta, mulai dekati Allah dengan harta. Allah nggak butuh harta kita. Allah hanya ingin melihat kesungguhan kita untuk mendekatinya. Yang punya Allah dititipkan pada kita. Allah nggak butuh ngasih kita untuk menguji kita. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa Anda kira mudah meraih kesuksesan semudah melipat telapak tangan? Sementara belum dilihat oleh Allah itu kesungguhan kita untuk menempuh itu dan sabar dalam menjalaninya. Demikian Quran surah ketiga di ayat 142 itu. Hadirin, dititipkan harta, kita mulai sedikit-sedikit berbagi untuk mendekati Allah. Itu yang disebut kewajiban dengan zakat, ada infak di dalamnya, ada sedekah dalam frame-nya. Demikian amalan yang lainnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, ngaji Quran satu-satu supaya merasa punya Allah. Baca Quran supaya terkoneksi dengan Allah. Dapatkan sehari berapa ayat, sehari berapa halaman, sehari berapa juz, sampai nikmat ngaji Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, belajar sejarah masa lalu. Belajar Nabi Adam itu siapa? Lihat dalam Quran, bagaimana perjalanannya, apa inspirasi hidupnya, apa hikmah yang disampaikan pada kita. Terus pelajari sampai ke Nabi Isa alaihissalam, sampai ke Nabi Muhammad alaihissalam. Keluarkan sebagai prototipe kehidupan yang jelas. Ujungnya apa? Wabil akhirati hum yuqinun. Kita yakin dengan akhirat, mesti punya proyek akhirat. Anda kerja untuk meraih dunia. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya supaya rumahnya enak, luas, hidupnya megah, nyaman, kendaraan itu bisa banyak, ada pilihan. Salahkah itu? Tidak. Boleh-boleh saja. Tapi yang nggak boleh dilupakan, kita akan meninggalkan dunia ini. Pertanyaan yang sama disoal oleh Quran. Kalau kamu bekerja keras untuk dunia, saat kamu meninggalkan dunia, persiapan kamu sudah ada belum? Bekal kita sudah kita kumpulkan belum? Sedangkan kematian itu sifatnya pasti, saudara. Pasti. Kita yakini itu.
kita dengar beritanya, kita lihat kejadiannya, kita sholatkan orangnya, dan besok kita disolatkan di dalam keranda itu. Apa yang kita siapkan untuk kita bawa pulang? Dan indahnya Quran memberikan satu peta yang jelas dengan frame yang utuh. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian Al-Baqarah ayat 201 itu. Allah nggak pisahkan, kita didorong. Jangan tanggung kalau Anda kerja sukses sesukses-suksesnya. Bekerja secara profesional, kerja yang loyal, dedikasi yang benar, nggak usah aneh-aneh. Panduannya sudah jelas, nggak usah menyimpang, jangan korupsi, jangan nyogok, jangan bertengkar, jangan berkelahi. Lakukan saja sesuai dengan tupoksinya, dengan cara yang benar, dan biarkan takdir mengantarkan kita pada rezeki yang terbaik. Tapi tunjukkan kesungguhan kita. Kesungguhan intelektual, kesungguhan fisikal, tidak malas dalam bekerja, kesungguhan spiritual, menyatu ketiganya, mudah Allah antarkan pada apa yang kita harapkan. Pun demikian, dengan cara yang sama, akhirat juga kita kejar. Kita tinggalkan dunia, kita pindah ke alam, bekalnya apa? Maka konsepnya jelas. Dunia hasanah, akhirat pun mesti hasanah. Tapi, terkadang, menunaikan ini, mengumpulkan di satu waktu tidak mudah. Berapa di antara kita yang rajin sholat sunnah? Dalam hari-hari biasa, yang rajin baca Quran. Ternyata baca Quran itu mengantarkan kebahagiaan dunia juga, bukan hanya akhirat. Berapa di antara kita yang senang berinfak, yang senang belajar tentang kehidupan orang-orang terbaik masa lalu, yang punya proyeksi akhirat? Tidak mudah. Saudara, Allah Maha tahu tentang itu. Maka dianugerahkanlah satu waktu, yang di dalam satu waktu itu, jumlahnya 1 bulan penuh, diberikan kita rahmat dalam jiwa kita secara langsung untuk mengumpulkan semua amalan ini. Itulah Ramadan. Di Ramadan itu semua sinar-sinar takwa dibangkitkan di waktu yang sama. Di saat itulah kita kenang sholat, senang menunaikan sholat. Jangankan isya yang fardu, taraweh pun yang sunnah Anda kerjar. Dulu ada orang minta depan mata belum tentu diberi. Ramadan dicari-cari di mana yatimnya, di mana du'afanya. Dulu sebelum Ramadan 11 bulan belum tentu kita ngaji. Saat Ramadan ingin tidak hanya kita sentuh mushaf, tapi kita baca sampai kedalaman jiwa kita. Manfaatkan waktu ini sampai terasa perbedaannya, mengalir takwanya, dan membentuk karakter terbaik pasca Ramadan, mengembalikan kita pada algoritma terbaik kita yang pernah Allah berikan saat kita mulai dilahirkan. Ingat, kita diciptakan sebagai makhluk dengan instrumen kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan. Apapun yang diberikan kepada kita dalam pekerjaan kita, sudah ada instrumennya untuk mewujudkan itu. Tinggal kesungguhan kita dalam menampilkan dan mempraktekkan.